Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kelas 5A Abdurrahman bin Auf. Di pelajaran Sirah kali ini kita akan membahas tentang keperwiraan Rasulullah SAW. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang keperwiraan Rasulullah SAW di dalam perang Badar. Simak ya. Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Nah, kalau di bulan Ramadan berarti perang ini terjadi saat puasa atau saat Ramadan. Ya, keren ya. Perang Badar ini terjadi di bulan Ramadan. Lalu, perang Badar ini adalah perang antara 315 orang Muslim yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW dengan 950 kaum kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal. Atau ada pendapat lain yang bilang 313 Muslim dengan 1.300. Tapi kita menggunakan yang di buku ya. Yang di buku itu 315 Muslim dengan 950. Nah, kaum kafir tersendiri ini dipimpin oleh Abu Jahal atau yang sering dijuluki Abul Hakam atau nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Teman-teman ya. Nah, Badar ini adalah tempat perang. Nama tempat perang tersebut. Jadi, kenapa dinamakan perang Badar? Karena perang ini terjadi di suatu tempat di antara Mekah dan Madinah yang bernama Badar. Luar biasa. Ini sekilas info tentang perang Badar. Nah, selanjutnya apa? Kita akan membahas sedikit tentang kenapa sih ada perang Badar ini. Ya, perang Badar ini berawal dari kebencian Abu Jahal yang merasa kafilahnya ingin diganggu dan ingin dicegat oleh kaum muslim. Jadi kafilah Abu Jahal ini yang dipimpin Abu Sufyan ini di perjalanan, kaum Abu Jahal yang dipimpin Abu Sufyan dalam perjalanan berdagangnya katanya ingin diganggu dan ingin dicegat oleh kaum muslim. Kok bisa sih? Nyatanya enggak. Nyatanya itu umat muslim hanya memandang bahwa barang dagangan kaum kafir Quraisy itu adalah milik kaum muslim yang sewaktu sebelumnya itu kaum muslim yang saat sedang hijrah ke Madinah dirampas dagangannya oleh kaum kafir Quraisy. Jadi umat muslim ini hanya ingin mengambil kembali harta atau barang dagangannya yang telah dirampas oleh kaum kafir. Nah, karena sudah kesal, akhirnya Abu Jahal dengan cepat mengumpulkan pasukannya hingga terkumpulan 950. Mengetahui musuhnya sebanyak 950 orang, kaum muslim ini sempat patah semangat dan takut. Bagaimana tidak? Perbandingannya 1:3, teman-teman. 315 dengan 950. Jadi wajar aja kalau kaum muslim sempat patah semangat dan takut. Tapi karena di situ dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad langsung menyemangati mereka dan langsung mengkomandoi serta mengatur strategi perang untuk melawan kaum kafir Quraisy tersebut. Lalu apa yang terjadi? Ketika perang dimulai antara kaum muslim dengan kaum kafir yang perbandingan pasukannya sangat jauh, banyak kejadian luar biasa. Satu persatu pasukan kafir tewas di tangan kaum muslim yang penuh semangat. Nah, kaum muslim yang semangat ini adalah efek dari pemimpinnya, yaitu Rasulullah SAW selalu menyemangati dan tidak lupa berdoa untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hingga puncaknya, pemimpin perang kaum kafir yaitu Abu Jahal tewas di tangan pasukan kaum muslim yang bernama Muawidh bin Afra. Ya. Setelah melihat Abu Jahal tewas, setelah melihat pemimpin kaum kafir tewas, pasukan kafir pun langsung lari ketakutan hingga akhirnya peperangan dimenangkan oleh kaum muslim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Lalu setelah perang selesai, ternyata ada beberapa korban baik dari kaum muslim ataupun kaum kafir. Di dalam, mohon maaf, dari kaum muslim dari 315 orang yang gugur syuhada ada 14, dan dari 950 kaum kafir 70 orang tewas perang. Ya teman-teman, terakhir dari kisah perang Badar ini ada hikmah yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Apa itu? Sebesar apapun masalah yang ada di hadapan kita, lawan dengan penuh semangat, dan jangan lupa berdoa untuk meminta ya teman-teman. Semoga ini kisah singkat tentang perang Badar, dari perang Badar di dalam pelajaran sirah. Ya, selanjutnya nanti ada perang Uhud dan perang Khandaq. Kita akan bertemu di pekan selanjutnya. Mohon maaf, semoga bisa ditemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.